Selamat malam Bapak Ibu sekalian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu sekalian dalam kondisi sehat walafiat dan bisa terus semangat ya untuk mengikuti perkuliahan kita di malam hari ini. Sebelumnya saya ingin menjawab pertanyaan dari ini Mas Rafli ya atau Mbak atau Ibu ya Mbak Desti Mas ya. Rafli sepertinya Pak. Oh Mas, ya, ya. Mas Rafli terkait pertanyaan yang minggu lalu ya Mas, yang belum saya jawab karena kebetulan pada waktu itu saya sakit mata, jadi belum bisa langsung saya jawab. Izin menyampaikan ya Mas, kemarin pertanyaannya adalah laba saham biasa. Laba saham biasa dan saham biasa yang beredar itu dapatnya dari mana ya Pak? Jadi gini Mas ya, untuk laba saham biasa secara sederhana itu ini adalah laba bersih perusahaan yang tersisa dan berhak dinikmati oleh pemegang saham biasa. Jadi dari laba perusahaan itu yang diberikan kepada pemegang saham seperti itu Mas. Sedangkan untuk saham biasa yang beredar itu menghitungnya dari jumlah saham yang beredar dikurangi jumlah saham yang diterbitkan dengan saham tersuri. Atau alternatif lain adalah mengurangi saham yang diotorisasi dengan saham treasury. Selain itu bisa dilihat dari IDX ataupun dari laporan keuangan masing-masing perusahaan. Itu Mas Rafli. Mungkin ada yang tanyakan lagi Mas Rafli terkait materi kita di minggu lalu. Baik, kalau gitu oke dari dibahas di chat sama Mas Rafli. Saya langsung aja ke materi kita pada hari ini. Saya izin share PPT. Udah tampak nih Bapak Ibu ya atau Mas dan Mbak sekalian. Oke, untuk yang pertemuan bab 4 yang pertama adalah terkait analisa rasio laporan keuangan. Yang kemarin kita sudah bahas perusahaan, ini kita bahas yang di sisi perbankannya. Jadi pada pertemuan hari ini pertanyaan adalah kenapa sih kita perlu melakukan analisa laporan keuangan pada bank? Karena sederhananya bank itu bukan cuma tempat kita nabung, tapi juga perusahaan bisnis. Kalau kita mau nabung atau investasi saham di bank, kita juga harus tahu apakah bank ini sehat atau bisa dipercaya untuk mengelola uang kita, atau kondisi seperti apa. Nah, dalam pertemuan kali ini saya akan menyampaikan beberapa faktor atau beberapa indikator yang dirasa bisa menjadi tolak ukur atau evaluasi dari Bapak Ibu sekalian untuk melihat potensi atau kondisi perbankan dari segi laporan keuangannya. Saya lanjut. Nah, kalau menurut undang-undang, bank itu intinya punya dua tugas utama Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah menghimpun dana. Apa sih maksudnya menghimpun dana ini? Yang pertama maksudnya itu adalah menerima uang dari masyarakat lewat melalui kredit atau masyarakat melalui tabungan atau deposito, lalu menyalurkan dana, memberikan uang kembali ke masyarakat lewat kredit atau pinjaman. Dan yang terakhir adalah bayangan jika bank itu seperti maklar uang, Bapak Ibu sekalian. Jadi dia ambil uang itu dari kita yang kelebihannya menghimpun dan dikasih pinjamannya ke kita. Jadi bisa dibayangkan bahwasanya dari sisi bunga itu bank mendapatkan keuntungan seperti itu. Lalu jenis laporan keuangan bank ya secara garis umum
hampir sama Bapak Ibu sekalian. Jadi ada neraca, ada laporan laba rugi, lalu ada laporan arus kas. Nah, di poin 4 ini yang unik Bapak Ibu sekalian. Jadi ada laporan komitmen dan continue. Jadi kalau neraca itu isinya adalah tentang harta, utang, dan modal bank dan sebagainya. Jadi menunjukkan foto dalam picture kecil posisi keuangan bank pada suatu tanggal atau waktu tertentu. Sedangkan laporan laba rugi menunjukkan kinerja operasional bank, terutama dari pendapatan bunga dan beban bunganya. Sedangkan untuk arus kas itu memperlihatkan bagaimana uang tunai bank keluar dan masuk atau cash flow-nya seperti apa. Sedangkan yang terakhir yang poin 4 ini yang kas, isinya adalah janji dan potensi resiko yang belum pasti terjadi seperti garansi bank atau transaksi falas yang belum selesai. Jadi mungkin hampir sama kayak pertemuan lalu terkait laporan keuangan yang di perusahaan, namun di yang bank ini di poin 4 ini nanti coba saya akan jelaskan dan bisa kita diskusikan bersama seperti itu. Selanjutnya analisa rasio bank. Jadi rasio keuangan bank itu ibarat hasil medical check up Bapak Ibu sekalian. Jadi fungsinya adalah untuk mengukur kinerja dan kesehatan bank dari waktu ke waktu. Analisa ini penting untuk dilakukan. Apakah bank ini cukup kuat, gampang cair dananya, dan menghasilkan uang yang menguntungkan, seperti itu. Lalu selanjutnya ini ada tujuan. Kenapa sih kita perlu tujuannya, untuk apa sih menganalisa rasio bank ini? Rasio ini punya banyak tujuan sebetulnya. Tapi ya seperti PPT ini, Bapak Ibu sekalian ada 5. Adapun yang lainnya, tapi lebih saya simpulkan lagi ya. Kita fokuskan di 4 poin tujuan. Yang pertama itu adalah modal. Jadi cukup nggak sih modal bank itu untuk menanggung semua aktivitasnya seperti Bapak Ibu sekalian. Lalu likuiditas. Mampu nggak ya bank itu bayar utang jangka panjangnya serta jangka pendeknya. Misal kalau semua nasabah itu tiba-tiba menarik uangnya dari bank, kira-kira mampu nggak bank itu untuk membayar utang jangka pendeknya dan jangka panjangnya, seperti itu. Sedangkan untuk yang ketiga itu profit, jelas bank menghasilkan laba, menghasilkan laba nggak dalam setiap tahun ataupun rugi atau seperti apa. Jadi kita bisa lihat. Jadi sejajar dengan hal itu kita bisa melihat seberapa efisienkah suatu bank menggunakan aset untuk menghasilkan keuntungan. Lalu yang terakhir resiko. Jadi seberapa kuat sih bank menahan resiko dari pinjaman macet dan biaya-biaya operasionalnya, seperti itu. Selanjutnya ada manfaat analisa rasio bank. Jadi untuk manfaatnya dari hasil kita sudah tahu ya, medical check up tadi kita bisa prediksi nih. Jadi kira-kira kondisi bank seperti apa. Tahu letak masalah manajemennya, lalu bisa sampai tahu juga pertimbangan awal kalau mau investasi kita di bank itu seperti apa. Jadi kita bisa mengevaluasi lebih dalam lagi seperti itu. Lalu jenis analisa rasio bank. Jadi ada 3. Bapak Ibu sekalian, ini cukup banyak. Nanti coba kita breakdown satu persatu. Baik dari rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio rentabilitasnya. Jadi untuk rasio likuiditas ini penjelasan singkatnya adalah kita fokus pada kemampuan bank untuk membayarkan kewajiban jangka pendeknya. Sedangkan untuk rasio solvabilitas itu kita fokus pada kecukupan modal
perbankan untuk menanggung risiko kerugian atau kekuatan dalam jangka panjangnya menghadapi kondisi tersebut seperti itu. Sedangkan untuk rasio rentabilitas, kita fokusnya pada seberapa untung bank itu, sehingga kita bisa melihat seberapa efisienkah bank tersebut, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Oke, saya lanjut ke slide selanjutnya. Ini adalah laporan laba rugi. Nanti laporan ini akan saya pakai dalam penjelasan dari masing-masing rumus dari analisa rasio bank, baik dari rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio rentabilitas atau probabilitas. Ini satu laporan laba rugi keuangan dari perusahaan bank yang saya ambil buat contoh. Lalu ini ada neracanya juga dengan perusahaan yang sama, ada aktif, ada pasifanya. Lalu kita masuk dalam analisa rasio likuiditas atau liquidity ratio. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, rasio likuiditas adalah rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Ini adalah rumusnya Bapak Ibu sekalian. Jadi yang pertama ada quick ratio. Jadi ada kas aset dibagi total deposit dikali 100%, yakni 806. Bisa dilihat di bawah, cash asetnya adalah 806 juta dibagi total depositnya yakni 1,32 sekian M dikali 100 sama dengan 60,77%. Dengan quick ratio ini tujuannya untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya pada para deposan. Nah, deposannya adalah pemilik giro, tabungan, deposit dengan harta yang paling liquid yang dimiliki oleh bank. Lalu yang kedua ada investing policy ratio atau EPR. Nah, ini rumusnya adalah securities dibagi total deposit dikali 100%. Jadi kalau kita masukkan angkanya dari Srigas tadi, sekuritasnya adalah 230 juta. Dari efek dan deposit jangka panjang, 230 juta dibagi deposit 1M sekian dikali 100%, hasilnya 17,34%. IPR ini untuk mengukur kemampuan bank dalam melunasi kewajibannya karena kepada para deposannya dengan cara melikuidasi surat-surat berharga yang dimilikinya. Lalu yang ketiga ada bank rasio atau BR sebutannya, yakni cara kita menghitungnya dari total loans atau total pinjaman dibagi total deposit dikali 100%. Kalau dari case tadi bisa dilihat total lossnya 1,7 miliar sekian dibagi total deposit 1,3 sekian dikali 100%, yakni hasilnya 135%. Nah, banking ratio ini tujuannya adalah untuk mengukur tingkat likuiditas bank dengan membandingkan jumlah kredit yang disalurkan dengan jumlah deposit yang sama, yang dimiliki, mohon maaf. Jadi semakin tinggi rasio ini, maka semakin rendah tingkat likuiditasnya. Karena jumlah dana yang digunakan untuk membiayai kredit makin kecil, begitu pula sebaliknya. Lalu ada analisa likuiditas bank. Untuk yang keempat ada loan to asset ratio atau ALR. Ini rumusnya adalah total loan dibagi dengan total aset dikali 100%. Di sini dapat dilihat Bapak Ibu sekalian, kalau hasilnya adalah 54%. Tujuannya adalah ALR ini adalah untuk mengukur jumlah kredit yang disalurkan dengan harta yang dimiliki bank. Jadi semakin tinggi rasionya menunjukkan semakin rendah tingkat likuiditas banknya. Lalu yang kelima ada cash ratio atau GR. Rumusnya liquid asset dibagi short term borrowing. Ini liquid asetnya ini bisa dilihat 806 juta dibagi 1M,6 sekian miliar dikali 100%, yakni 50,3%.
Untuk cash ratio ini tujuannya untuk mengukur kemampuan bank dalam melunasi kewajiban yang harus segera dibayarkan dengan harta likuid yang dimiliki bank tersebut. Lalu yang keenam ada loan to deposit ratio atau LDR. Rumusnya itu adalah total loans dibagi total deposit plus total equity atau plus equity dikali 100%, yakni 1,7 sekian M dibagi 1,3 plus M plus 268 juta sekian dikali 100%, yakni hasilnya adalah 112. Nah, LDR ini tujuannya untuk mengukur kemampuan komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. Besarannya loan to deposit ratio menurut peraturan pemerintah adalah maksimum di angka 110. Lalu nomor 7 investment ratio risk ratio atau IRR. Di sini ada rumusnya market value dibagi statement value of sekuritas dikali 100%, yakni IRR ini untuk mengukur risiko yang terjadi dalam investasi surat-surat berharga, yaitu dengan membandingkan harga pasar surat berharga dengan harga nominalnya. Makin tinggi rasionya ini berarti semakin besar kemampuan bank dalam menyediakan alat likuidnya. Lalu ada credit risk ratio, CRR nih bad debt dibagi total loans dikali 100%. CRR ini untuk mengukur risiko terhadap kredit yang disalurkan dengan membandingkan kredit macet dengan jumlah kredit yang disalurkan. Untuk memperhitungkan rasio ini diperlukan data tentang bad debt atau kredit macet. Lalu yang ke-9 ada liquidity risk. Rumusnya LR ini adalah liquidity asset dikurangi short term borrowing dibagi total deposit dikali 100%. Lalu kita masukkan angka-angkanya dari case tadi, laporan keuangan dan neraca tadi. Hasilnya adalah 182. Untuk liquidity risk ini tujuannya untuk mengukur rasio yang akan dihadapi bank apabila gagal untuk memenuhi kewajiban terhadap para dospennya dengan harta likuid yang dimilikinya. Lalu yang ke-10 ada deposit risk ratio atau DRR. Rumusnya diambil dari equity capital dibagi total deposit dikali 100%. Ini bisa dilihat, ini dari laporan neraca Bapak Ibu sekalian. Equity capitalnya 268 juta sekian dibagi 132 juta 1,326 miliar sekian dikali 100%, hasilnya adalah 20%. Jadi untuk mengukur kemampuan membayar simpanan pada deposan dari modal yang dimiliki. Selanjutnya masuk ke rasio solvabilitas. Sebelum saya masuk ke rasio solvabilitas, mungkin ada yang ditanyakan terkait rasio likuiditas ini, Bapak Ibu sekalian? Kalau nggak ada mungkin bertahap aja ya Bapak Ibu. Siapa tahu mau tanya bisa langsung resen atau chat di bagian chat. Yang kedua adalah rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas ini adalah rasio digunakan untuk mengukur kemampuan bank mencari sumber dana untuk membiayai kegiatan bank atau alat ukur untuk melihat kekayaan bank serta melihat efisiensi pihak manajemen bank. Lalu yang pertama, kita bisa melihat ada primary ratio atau PR, itu rumusnya adalah equity capital dibagi total aset
dalam kondisi laporan keuangan bank tadi ini adalah 8%. Di sini posisinya tujuannya adalah untuk mengukur apakah permodalan yang dimiliki bank sudah memadai atau sejauh mana penurunan yang terjadi dalam total aset masuk dapat ditutupi oleh capital equity-nya. Lalu yang kedua ada risk asset ratio atau RAR. Rumusnya adalah equity capital dibagi total aset dikurangi cash asset plus dikurangi sekuritas dikali 100%. Hasilnya adalah 11,6%. Ini diambil dari ini 268, lalu 800 sekian dikurangi bawahnya lagi sekuritasnya. RAR ini tujuannya untuk mengukur kemungkinan penurunan risk aset pada bank. Lalu ada secondary risk ratio atau SRR. Rumusnya adalah equity capital dibagi secondary risk asset dikali 100%. Ini 268 equity capitalnya, lalu ada risk assetnya sebesar 2,2 miliar dikali 100%. Hasilnya adalah 12%. Untuk mengukur SRR ini untuk mengukur penurunan aset yang mempunyai risiko lebih tinggi. Lalu ada capital ratio atau CR. Rumusnya adalah equity capital ditambah reserve from loan loss dibagi total loans. Bisa dilihat ini hasilnya 26,7%. Capital ratio ini tujuannya untuk mengukur pedoman permodalan dan cadangan penghapusan dalam menanggung pengkreditan, terutama risiko yang terjadi karena ada kegagalan dalam menagih bunga bank. Jadi lebih ke menjaga rasio perbankan. Kalau misalkan perbankan mengalami kerugian ataupun gagal melakukan penangguhan pengkreditan pada konsumennya, seperti itu. Lalu ada capital adequacy ratio. Ini bisa dilihat tujuannya untuk menggambarkan kecukupan modal atau kewajiban menyedia modal atau KPMM yang harus dipenuhi bank untuk menampung rasio kerugian yang dihadapi, seperti tinggi nilai CAR, maka semakin baik kemampuan bank guna menanggung risikonya dari setiap aktiva atau kredit produktif yang berisiko. BI menetapkan bank dikategorikan sehat apabila CAR-nya atau capital adequacy ratio-nya adalah 8%. Jadi ini cara satunya untuk mengukurnya, yakni dari equity dibagi ATMR. Bisa lihat ATMR-nya satunya sekian, hasilnya adalah 16,1%. Jadi kondisi bank dalam kasus ini juga cukup sehat, di atas jauh dari kategori Bank Indonesia. Untuk poin CAR-nya, lalu ada yang kelima, ada cara yang kedua, itu bisa dilihat dari hampir sama tadi, cuma ada penambahan pengurangan dari fixed assetnya. Lalu total loans plus sekuritas, hasilnya adalah 11%, masih di atas dari standar CAR dari Bank Indonesia. Lalu yang ketiga, sebelumnya ada yang ditanyakan terkait rasio solvabilitas yang saya jelaskan tadi. Saya lanjut dulu Bapak Ibu sekalian. Setelah yang rasio yang terakhir adalah rasio profitabilitas atau rentabilitas rasio. Penjelasannya adalah rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank. Nah, untuk rumusnya kita yang pertama dengan cara gross profit margin atau GPM.
Itu rumusnya adalah operating income dikurangi operating expense dibagi operating income. Jadi bisa dilihat ini rumusnya, kita masukkan dari statistikai laporan keuangannya dan neraca dikali 100% hasilnya 24%. GPM ini tujuannya untuk mengetahui presentasi laba dan kegiatan usaha murni dari bank setelah dikurangi biaya-biaya. Jadi semakin tinggi rasio GPM-nya, maka semakin baik kondisi bank. Dengan GPM ini, Bapak Ibu sekalian misalkan mau melihat kondisi bank, ini juga cukup mencerminkan kalau misalkan kita perlu melihat bahwasanya gimana kondisi bank itu dari kegiatannya, labanya bagaimana. Dengan GPM ini kita bisa melihat kondisi bank itu sehat atau tidak. Lalu yang kedua ada NPM atau net profit margin. NPM ini rumusnya net income dibagi operating income dikali 1%, hasilnya 18,3. Untuk NPM ini untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan net income dari kegiatan operasional pokok bank, misal pajaknya 25%. Lalu return on equity atau ROE, ini dari net income dibagi equity dikali 1%. Dengan ROE atau return on equity capital adalah tujuannya untuk melihat rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola kapital yang ada untuk mendapatkan net income. Lalu yang keempat ada return on asset. Yang pertama itu gross yield on total asset atau GRTA, rumusnya adalah operating income dibagi total asset dikali 100%. Ini hasilnya 12,4. Tujuannya untuk mengukur kemampuan manajemen bank menghasilkan income dari pengelolaan asetnya. Lalu ada net income total aset atau NITA, rumusnya adalah net income dibagi total aset. Bisa dilihat sini 23%. Hal ini untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh profitabilitas dan manajerial efisiensi secara overall. Selanjutnya ada jenis analis yang kelima ada return on loan atau RRL. Rumusnya interest income per total loan dikali 100, hasilnya 9,4, maaf. Tujuannya untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola kegiatan perkreditannya. Lalu yang keenam ada interest margin on earning asset atau IMOEA. Jadi rumusnya internal income dikurangi internal expense dibagi earning asset dikali 100%, 3,8%. Jadi tujuannya untuk mengukur kemampuan manajemen dalam mengendalikan biaya-biaya yang timbul di kondisi banknya masing-masing. Lalu yang ketujuh ada interest margin on loan atau IMOL. Ini rumusnya dari interest income dikurangi interest expense dibagi total loan dikali 100%. Ini hasilnya 4,3. Tujuannya untuk mengukur kemampuan manajemen dalam mengendalikan pinjamannya.
Lalu yang ke-8 ada leverage multiplier atau LM, total aset dibagi total equity dikali 100%. Ini munculnya 12,5%. Maaf, salah saya tulis ini. Untuk mengukur kemampuan manajemen dalam mengelola asetnya karena adanya biaya yang harus dikeluarkan akibat penggunaan aktiva. Lalu yang ke-9 ada asset utilization atau AU. Ini itu rumusnya operating income plus non operating income dibagi total aset dikali 100%. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana kemampuan manajemen suatu bank dalam mengelola asetnya dalam rangka menghasilkan operating income dan non operating income. Lalu yang ke-10 ada interest expense ratio atau IER. Ini rumusnya dari interest expense sebagai total deposit dikali 100%, hasilnya 0,9%. Untuk mengukur besarnya persentase antara bunga yang dibayarkan kepada deposan dengan total deposit yang ada. Lalu yang ke-11 cost of fund atau CF. Rumusnya dari interest expense dibagi total dana di luar modal dikali 100%. Jadi hasilnya 2,9%. Tujuannya untuk mengukur besarnya biaya yang dikeluarkan untuk sejumlah deposit yang ada di sebuah bank. Lalu ada cost of efficiency atau COE, total expense dibagi total earning asset dikali 1%. Ya, hasilnya 16. Ini untuk mengukur efisiensi usaha yang dilakukan bank, dengan kata lain mengukur besarnya biaya bank yang digunakan untuk memperoleh earning asetnya. Oke, mungkin ada ditanyakan Bapak Ibu sekalian terkait bab kita yang pertama sebelum saya masuk ke bab yang kedua, yakni time value of money. Belum ada mungkin Bapak. Baik. Saya izin minum sebentar ya. Saya lanjut terkait konsep nilai waktu uang atau time value of money. Jadi setelah kita membahas bank, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita masuk ke konsep yang jauh lebih fundamental dan penting, yakni nilai waktu uang atau time value of money. Jadi bisa dilihat Bapak Ibu sekalian di contoh ini. Jadi uang yang diterima sekarang nilainya lebih besar daripada uang yang diterima di masa yang akan mendatang. Mengapa? Karena contohnya harga gula pasir di tahun 2018 katakanlah 10.000 per kilonya. Sedangkan pada tahun 2024 harganya telah naik jadi 14.000. Naiknya 40% dari 6 tahun sebelumnya. Pada 6 tahun yang akan datang, harga gula pasir pun pasti akan kemungkinan besar juga dan akan lebih tinggi dari harga sekarang. Jadi hal ini menunjukkan bahwa nilai uang 10.000 saat ini itu lebih besar dibandingkan nilai 10.000
yang akan datang. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi bisa dilihat potensi penghasilan uang, potensi penghasilan di sini menghasilkan bunga Bapak Ibu sekalian. Kalau uang kita itu dikatakan kita depositkan di bank atau kita taruh di bank atau diinvestasikan, dia uang yang kita investasikan itu bisa mendapatkan bunga Bapak Ibu. Jadi uang yang kita pegang hari ini punya kesempatan untuk berkembang dan menghasilkan lebih banyak uang di masa depan. Semakin cepat uang menghasilkan bunga, maka semakin cepat bunga tersebut menghasilkan bunga lagi atau akan terus bergulir seperti itu. Yaitu konsep dari time value of money. Yang pertama itu nilai uang, kalau yang kedua, yang pertama itu masalah inflasi, Bapak Ibu. Kalau yang ini itu terkait bunga. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana sih kita bisa memprediksi kondisi nilai mata uang, nilai mata uang kita di yang akan datang. Itu ada beberapa variabel Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah future value. Jadi ibarat katanya kalau Bapak Ibu ini mau nabung atau investasi hari ini, kira-kira nilainya nanti di masa depan itu berapa? Itu kita bisa lakukan perhitungan di namanya future value. Sedangkan untuk present value itu kebalikannya. Jadi kalau saya mau dapat uang sejumlah, misalkan contohnya X itu Bapak Ibu ya, di masa depan, maka future value-nya berapa yang harus saya tabung dalam waktu sekarang, seperti itu. Jadi gampangnya adalah analoginya seperti ini Bapak Ibu. Kita melihat ke depan dengan kaca pembesar gitu ya. Dengan kaca pembesar itu Bapak Ibu, bunga selalu akan terus menambah kan. Nah, dengan present value kita bisa melihat ke belakang. Jadi kita bisa melihat kaca pembesar di masa depan dan kita perlu melihat di masa belakang. Sehingga kita bisa memprediksi kondisi uang kita saat ini dan masa depan, dan begitu pun sebaliknya. Lalu ada annuity dan PVIF dan PIF. Ini yang terakhir itu nanti saya jelaskan, dan kedua terakhir ini. Lalu masuk ke future value atau nilai yang akan datang. Nah, mari kita lihat perbedaan mendasarnya antara bunga biasa dan bunga majemuk Bapak Ibu sekalian. Ini ada dua, bunga biasa dan bunga majemuk. Kalau bunga biasa itu bisa dihitung hanya dari modal awal atau pokoknya saja, sedangkan bunga majemuk itu kita dapat dihitung sebagai modal baru yang periodenya kita bisa prediksikan. Ini yang bisa bikin uang cepat gemuk gitu loh Bu, Bapak Ibu. Jadi kalau kita pakai bunga majemuk ini, berkata uang kita bisa prediksikan tuh semakin besar kayak gitu. Jadi ini rumusnya. Kalau bunga biasa itu atau simple interest itu future value adalah dari nilai yang diinvestasikan atau PV dikali 1 plus I atau bunga per tahun dikali N atau jangka waktu dana yang dibungakan. Sedangkan untuk bunga majemuk, rumusnya adalah PV atau nilai investasikan tambah 1 plus I, lalu dikuadratkan dengan N. Jadi dari jumlah waktu yang dibungakan. Lalu ini ada contoh kasus. Jadi contoh kasus ini terkait future value. Jadi di sini ada Tuan Budi pada 1 Januari 2005 menanamkan modal sebesar 10 juta dalam bentuk deposito di Bank BCA selama 2 tahun, dan bank bersedia memberikan bunga Bapak Ibu, memberikan bunga 10% per tahun. Lalu berapa nilai deposito Tuan Budi selama 2 tahun? Berarti kan estimasinya kalau 2 tahun berarti jatuhnya di 31 Desember 2006.
Apabila dibungakan dengan biaya yang A, bunga biasa atau bunga tunggal dengan merumus tadi, jadinya adalah 12 juta. Jadi ada penambahan adalah 2 juta dalam 2 tahun ini, setiap tahunnya 1 juta. Kalau yang bunga majemuk hasilnya 12 juta 100. Kok beda? Karena ada rumusnya tadi, di atas yang ada pangkatnya. Jadi 12 juta 100 Bapak Ibu sekalian. Kesimpulannya, dengan bunga majemuk keuntungan Pak Budi itu lebih besar. Lalu yang kedua, present value atau nilai sekarang. Ini kebalikannya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau tadi kan kita ngomongnya future value, kalau yang ini present value. Jadi penjelasannya adalah nilai jumlah uang yang saat ini dapat dibungakan untuk memperoleh jumlah yang lebih besar di masa mendatang. Pendiskontuan ini atau discounting ini adalah proses pencairan nilai sekarang dari arus kas atau serangkaian arus kas di masa depan. Untuk rumusnya, ini adalah PV atau present value dibagi future value atau nilai yang akan datang dibagi dengan 1 plus I atau interest atau tingkat suku bunga dikuadratkan dengan jumlah tahun atau kira-kira pendiskusinya berapa tahun. Ini ada contohnya. Jadi jika Bapak Ibu sekalian menginginkan uang sebesar 20 juta di 10 tahun mendatang, berapakah yang harus kita depositkan ke bank? Yang tingkat suku bunganya adalah 5%. Jadi contoh kasus ini adalah suku bunga 5%. Jadi diketahui kita pengennya di masa depan 20 juta atau first 20 juta, future value-nya 20 juta, lalu ada bunganya 5%. Karena kita melihatnya 5%, lalu N-nya ini adalah 10 tahun. Jadi hasilnya ya 20 juta ini dibagi 1 plus 0,05 lalu dikalikan 10, 20 juta per 1,6289, yakni hasilnya adalah 12.278.000 rupiah. Jadi kalau melihat ini hasilnya adalah kita harus menabung sebanyak 12.278.000 untuk mendapatkan uang 20 juta di 10 tahun yang akan datang. Lalu yang poin nomor 3 tadi, jadi ini ada terkait future value interest factor atau present value interest factor. Jadi ini perhitungannya Bapak Ibu sekalian lebih ke ada tabelnya Bapak Ibu. Jadi kita ada beberapa tabel, nanti ada suku bunganya, lalu nomor ada pinjaman dan sebagainya, ada nominal uangnya. Jadi kalau yang future value otomatis dia melihat nilai uang masa mendatang dari suatu investasi. Sedangkan kalau present value itu melihat periode waktu dan suku bunga berbeda untuk menyederhanakan perhitungan dan menentukan present value-nya. Ini ada tabelnya Bapak Ibu sekalian. Kalau yang ini adalah yang future value, ini ada tabelnya, ada periode, tahun dan sebagainya, ini ada persentase bunganya, lalu ada hasilnya. Samanya dengan salahnya juga dengan yang present value, yang tabel sama. Ini sama case-nya tadi Bapak Ibu. Jadi kalau Pak Budi tadi ya, yang Pak Budi 1 Januari 2025 akan mendepositokan 10 juta selama 2 tahun dengan bunganya 10% per tahun. Berapa uang yang akan diterima Pak Budi? Contohnya ini adalah rumus tadi, future value, MO, lalu ada ini tabel tadi ya Bapak Ibu sekalian, kita bisa lihat di future value-nya 10% dengan 2 tahun adalah
1,21 ini. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya nilai yang akan datang yang diterima oleh Pak Budi adalah sebesar 12.100.000. Lalu kalau misalkan asumsinya sama, kalau kita menginginkan uang 20 juta di 10 tahun datang dengan cara sama seperti rumus tadi, kita bisa lihat masukkan future value-nya 20 juta, lalu kita masukkan tentang angka tabelnya tadi. Kalau kita lihat tadi, kalau sini adalah 5% selama 10, ini adalah tabel 5%, lalu 10 hasilnya 0,6139. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini untuk hasilnya adalah 12.278 sekian. Sampai di sini mungkin ada tanyakan Bapak Ibu sekalian? Oke, kalau nggak ada saya lanjut dulu ya. Nah, lalu di sini ada yang poin 4, yakni flat rate, sliding rate atau dan anuitas. Jadi kita ada sebenarnya kita bisa melihat dari pihak perbankan itu ada 3 cara bank atau kreditur untuk menghitung cicilan pinjamannya. Jadi kita kan tadi sudah bahas bank, di bahasan pertama kita bahas time value of money, lalu kita juga bahas masalah flat rate, sliding rate, dan anuitas. Mungkin kalau misalkan Bapak Ibu sekalian sudah pernah melakukan bukan pinjaman sih, melakukan transaksi beli mobil, atau beli motor, ataupun beli rumah, KPR rumah, ini biasanya lebih tahu terkait case ini. Karena misalnya ada flat atau fix angsurannya, lalu ada flat rate atau floating. Biasanya kalau flat rate ini flat, lalu yang biasanya umum sih flat rate, lalu floating atau anuitas. Nanti coba saya jelaskan di sini. Jadi kalau yang flat rate itu dihitung bunga dari pokok pinjaman awalnya. Jadi dia itu flat, akan sama tapi bunganya sudah di awal. Contoh kasusnya ini adalah misalkan ini Ani mengajukan kredit tanpa anggunan sebesar 120 juta dengan jangka waktu kredit 12 bulan. Bunganya 10% per tahun secara flat. Berapakah angsuran per bulannya? Jadi misalkan tadi kan jelas 120 juta nih, lalu bunga per tahunnya 10%, tenor pinjamannya 12 juta. 12 bulan, maaf. Jadi cicilan pokoknya adalah langsung aja 120 juta dibagi 12, hasilnya 10 juta per bulan. Lalu bunganya adalah 120 juta dikali 10%, yakni 1 juta, dibagi 12 bulan, yakni 1 juta. Jadi angsuran per bulannya adalah 10 juta plus 1 juta, 11 juta selama 1 tahun. Jadi yang harus dibayarkan adalah 11 juta tiap bulannya. Jadi tidak berubah jumlahnya setiap bulan. Lalu masuk yang ke ini tabelnya Bapak Ibu sekalian. Jadi ada sisa utang, ini ada utangnya, lalu biaya bayar pokoknya, ini pokoknya, ada bunganya, jumlah angsurannya. Jumlah angsurannya diambil dari bayar pokok plus bunga. Nah, sebelah kan ada sisa pokoknya. Jadi bulan pertama utang kita 120, yang Ani 120 juta, lalu dikurangi jumlah angsuran pertama 11 juta, hasilnya adalah sisa pokoknya adalah sebesar ini. Lalu masuk yang kedua, sliding rate atau floating efektif. Jadi ini beda sama yang tadi ya. Kalau floating ini adalah bunganya itu dihitung dari pokok pinjaman awal dan jumlahnya tidak pernah berubah sampai lunas. Jadi kata ini ada gambar Bapak Ibu sekalian yang sebelah kiri ini. Jadi bunganya turun, nah pokoknya tetap terus. Lalu angsurannya juga turun ke bawah. Contoh kasusnya adalah Dani mengajukan KPR nih 120 juta selama 12 bulan, sama nggak tadi tapi beda nama. Nah, cicilan pokoknya yakni
sama tadi ya, 120 juta dibagi 12, hasilnya 10 juta per bulan. Lalu bunga bulan pertamanya diambil dari 120 juta dikali 10%, yakni 1 juta. Maka cicilan bulan pertamanya adalah 11 juta. Lalu di bulan kedua, ini turun Bapak Ibu. Harus diambil dari setelah dikurangi pokoknya tadi. Jadi turun juga 110 dikali 10% sampai bulan ke-12 sampai 110 juta. Jadi dapat dilihat pada pengurangan nilai total angsuran dari bulan pertama, bulan kedua, dan seterusnya ini karena penerapan bunga efektif Bapak Ibu sekalian. Sehingga bunga turun dan angsuran juga, sisa pokoknya juga turun. Ini tabelnya Bapak Ibu sekalian. Ini jumlah angsurannya setiap bulan turun. Dan yang ketiga yakni anuitas. Kalau anuitas ini jadi ini ibarat kata kayak modifikasi Bapak Ibu antara sliding rate yang sliding rate atau bunga efektif. Jadi untuk yang anuitas itu nilai pembayarannya berbeda dari tiap bulannya, sering membuat peminjam atau debitur menjadi bingung. Karena itu pihak akhirnya membuat cara perhitungan yang hampir sama dengan bunga efektif tiap bulan, namun angsurannya pokoknya berbeda. Jadi ini rumusnya Bapak Ibu sekalian. Misalkan case-nya sama kayak tadi ya, jadi pokok pinjamannya 12 juta, bunga per tahunnya sama 10, dan pinjamannya 12 bulan. Jadi ini dimasukkan aja total pokok pinjamannya 12. Lalu ini bunga per bulannya, ini kan 10%, dibagi 12 yakni 0,83% dikali 1 plus bunga per bulan dikali tenornya 12, hasilnya 1.054. Jadi analoginya seperti gambar yang ini, suku bunga dan anuitas ini. Jadi sama, angsurannya tetap sama, pokoknya naik, bunganya turun. Karena memang kalau misalkan Bapak Ibu sekalian melakukan pinjaman atau melakukan ke KPR rumah, biasanya KPR rumah sih yang caranya panjang, itu perlu dipastikan dulu kira-kira bunga itu pakai apa, kayak bunga flat kah atau bunga efektif, itu perlu dipastikan dulu. Jadi ini tabelnya Bapak Ibu sekalian. Jadi seperti ini. Jumlah angsurannya sama. Tapi dia mainnya di pokoknya berkurang bertambah dan bunganya juga. Jadi mainnya di dua ini. Lalu penjelasan lebih detail terkait anuitas. Jadi anuitas ini dibagi menjadi 3, Bapak sekalian. Jadi ada anuitas biasa atau ordinary annuity. Itu biasanya anuitas ini yang pembayarannya terjadi pada akhir setiap periodenya. Contoh utang, kita melakukan pinjaman atau utang atau properti, kita melakukan pembayarannya itu biasanya di akhir tanggungan itu, misalkan di akhir bulan dan sebagainya. Sedangkan anuitas jatuh tempo yang kedua itu biasanya dia dilakukan pembayaran di awal periode, contohnya pembayaran pensiun, bayar sewa, premi asuransi. Lalu yang ketiga dan yang terakhir ada anuitas tangguhan atau ditunda.
Jadi biasanya kalau anuitas ditunda ini dibayarkannya ada temponya Bapak Ibu sekalian. Jadi misalkan kayak contohnya seperti bunga pinjaman dan bunga deposito. Ini contoh kasus anuitas. Jadi kalau misalkan yang pertama, ini saya bacakan dulu. Pada 1 Januari 2024, Pak Ali membeli TV LED harga 12 juta di toko bangunan ABC dan membayar uang muka sebesar 2 juta. Sisanya akan dilunasi dengan cara mengangsur sebanyak 6 kali setahun dengan bunga 3%. Jadi kalau misalkan ini sama, jadi membayarnya angsuran sebanyak 5 kali dengan yang pertama dilakukan akhir periode, lalu yang kedua kasus due, jadi dibayar 5 kali dengan dibayarkan di saat awal periode, yang pertama akhir, mohon maaf. Dan yang terakhir melakukan pembayaran sebanyak 5 kali. Pembayaran angsuran pertama dilakukan 4 bulan lagi, yakni ditunda 2 periode. Jadi ini yang biasa Bapak Ibu sekalian, gambar temanya sama ya. Jadi hari ini notice present value-nya membayar di bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima, dan seterusnya. Jadi rumusnya kalau misalnya kita pakai Excel, yakni ini PMT lalu B4 B5 dikurangi B3, yakni hasilnya adalah 2.100.000 sekian. Ini tabel amortisasi atau anuitas biasanya. Bisa dilihat, ini saldo sebelumnya 00, langsung bunganya 0, sebelum amortisasinya 10 juta. Lalu bulan pertama, yang masuk tadi rumus tadi Bapak Ibu sekalian ya, 2.100.000 sekian. Lalu bunganya diambil dari 10 juta dikali 3% sesuai sama soal. Lalu ada amortisasinya atau angsuran bunganya, nanti tinggal dikurangi aja. Lalu anuitas jatuh tempo atau yang dibayarkan di depan. Excelnya sama, PMBT, tapi ada angka satunya di sini Bapak Ibu sekalian. Jadi per bulannya sekitar tadinya 2.119, lebih murah karena di awal. Yang surannya Bapak Ibu sekalian karena bayar di awal nih, jadi yang surannya dibayarkan dulu di awal. Lalu ada amortisasinya di sini sesuai rumus tadi Bapak Ibu sekalian. Lalu ada anuitas tanggungan atau yang dibayarkan 4 bulan kemudian. Ini rumusnya Bapak Ibu. Per bulannya 2249. Tabel anuitasnya. Lalu masuk ke perpetuity. Perpetuity adalah nilai sekarang dari anuitas tak terhingga. Jadi misalkan contohnya di sini ada Pak Budi mau pensiun dan diperbolehkan memilih cara penerimaan pensiun, yakni menerima uang 100 juta pada hari itu atau mendapatkan uang sebesar 2,5 juta setiap 3 bulan seumur hidup dengan tingkat bunga 14% atau 3,5% per 3 bulan, karena kan caranya 3 bulan sekali, otomatis kita bagi 3, 14% ini dibagi 3 jadi 3,5%. Manakah sistem penerimaan pensiun yang akan dipilih oleh Pak Budi? Jadi ini penjelasannya, ini present value-nya itu A dibagi I. Kalau kita mau menyebutkan perpetuity ini 2,5 juta dibagi 3,5%, yakni 71 juta. Jadi
nominal ini kalau misalnya kita asumsikan, jadi lebih baik Pak Budi itu menerima 100 juta cash hari ini daripada harus menunggu mengambil opsi yang kedua karena ternyata hitungannya lebih kecil, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, mungkin itu dari saya untuk pertemuan saya Babang kita pada malam ini. Mungkin ada yang ingin didiskusikan Bapak Ibu. Memang pada malam ini agak padat ya materinya, jadi rumusnya banyak. Jadi saya berupaya seringkas mungkin untuk menjelaskan karena juga terbatas oleh waktu Bapak Ibu sekalian. Tapi nggak apa-apa, semisalkan pun nanti kan PPT sudah saya share ya ke Mbak Desti. Nggak apa Bapak Ibu misalkan pengen diskusi, pengen tanya lebih detail, pengen eh, koordinasi nggak apa-apa, share aja. Saya terbuka, monggo. Misalkan perlu ada yang ditanyakan lebih detail, nggak apa-apa Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu dari saya. Mungkin ada yang mau diskusikan lagi, Bapak Ibu, atau mau ditanyakan? Silakan untuk Bapak Ibu yang mau bertanya. Kak Laili mungkin mau bertanya? Silakan, boleh Kak. Mungkin untuk tugas yang pertemuan ketiga ini gak ada ya Kak? Atau ada? Kelihatannya dari Pak Yadanta belum ada ya Pak untuk tugas hari ini. Belum ada. Kak Laili yang tugas pertama sama tugas kedua sudah mengumpulkan? Sudah. Oke, untuk Bapak Ibu yang belum mengumpulkan tugas pertama dan tugas kedua, silakan segera mengumpulkan karena sudah melewati batas pengumpulannya. Tidak ada yang mau bertanya lagi? Sepertinya sudah jelas semua Pak ini Pak. Iya Mbak, ternyata jelas dan bingung ya. Oke, jelas atau bingung? Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Maksudnya yang penting kan materinya sudah kita share. Nggak apa-apa kalau misalkan ada bingung, tanya langsung nggak apa-apa. Japri saya. Atau misalkan ada pengen diskusikan di grup, monggo, nggak apa-apa. Kami terbuka Bapak Ibu sekalian. Karena memang manajemen keuangan ini mata kuliah yang tidak bisa dimapatkan ya babnya dan materinya ya. Karena saling terhubung. Jadi otomatis pasti akan meruntut terus gitu loh. Sedang ikutin nanti jadinya ya agak susah kalau kita mau ngurangin nggak bisa materinya. Dua digandeng jadi satu kan kita dua pertemuan yang kelas eksklusif ya. Jadi ya akhirnya panjang gitu loh Pak Ibu. Saya juga bingung gitu. Aman Pak, kalau gitu berarti untuk Bapak Ibu tidak ada yang mau ditanyakan untuk saat ini ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan boleh langsung chat pribadi ke Pak Yatnanta atau di grup gitu aja ya Pak. Biar teman-temannya yang lain juga mengerti apa yang ditanyakan kayak gitu. Iya Mbak, semisalkan sungkan ya mau jawab saya, sebenarnya Ya, saya terbuka, nggak apa-apa. Monggo misalkan mau WA ya monggo nggak apa-apa. Tapi misalkan saya sungkan mau WA langsung, nggak apa-apa ke grup aja. Kita iya, bisa sekalian diskusi. iya betul. Oke. Baik, kalau gitu apakah malam hari ini saya akhiri aja Pak? Boleh Mbak, nggak apa-apa. Oke, karena materinya sudah selesai dan untuk Bapak Ibu belum ada yang bertanya gitu ya Pak. Oke, kalau gitu atau Kak Laili ini senyum-senyum mau bertanya kah? Oh enggak, oke. Kalau gitu terima kasih untuk malam hari ini Pak. Semoga materi malam hari ini bermanfaat bagi Bapak Ibu Amin. sekalian. Dan untuk Bapak Ibu terima kasih untuk antusiasnya malam hari ini. Dan Kak Laili sudah on cam terus ya Kak ya dari pertemuan pertama kemarin. Terima kasih. Semoga Bapak Ibu yang lainnya juga menyusul untuk bisa on cam. Baik, terima kasih.
Kalau gitu saya akhiri pertemuan malam hari ini. Sampai bertemu di Rabu depan. Salam sehat, selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sekalian. Sampai ketemu Oke, minggu Pak. depan. Sehat-sehat selalu. Sehat-sehat selalu. Amin, Makasih amin. Pak, terima kasih Kak Desti. Terima kasih.